مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا ناعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Jamiyatul Khairiyah PT Garuda Perdana Kargo yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Semoga apa yang kita baca daripada zikir, tahlil, tahmid dan juga bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima segala amal ibadah kita, amin. Amin. Diampuni segala dosa dan kehilafan kita, amin. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah zahir dan batin, amin. Amin. Diberikan oleh Allah husnul khatimah indal maut. Amin. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, dapat kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, amin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita kembali membuka pelajaran kitab kita dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi
buka pintu hati kita, buka telinga kita untuk kita dapat memahami daripada ilmu yang kita pelajari, sehingga kita bawa ilmu tersebut dalam amalan kita sehari-hari, sehingga ilmu tersebut golongan daripada ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dalam keadaan dipanggil oleh Allah mungkin satu saat nanti kita sedang mengamali daripada atau mengamalkan ilmu yang kita pelajari, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid daripada sahib ratib yang tadi ratibnya kita baca, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau punya murid banyak. Salah satunya adalah Al-Habib Ahmad bin Zain, pengarang kitab ini. Beliau menjelaskan kepada kita, mengenalkan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifatnya yang mulia, yang harus dan wajib kita ketahui bersama. Makanya kan di dalam akidah, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah jadi golongan umat Islam yang najih, yang selamat, yang terbesar di antara belahan golongan umat Nabi Muhammad, yaitu firqah an-najiyah atau firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki akidah al-Asy'ari. Itu disebutkan akidah al-khamsin, akidah yang 50. Apa akidah yang 50? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya berapa? 20 tambah 1 41. Kan tadi disebutnya 50. Kurangi berapa jadinya? 9 apa? Sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada 4, jadi 8. Ya. Lalu sifat jaiz bagi Rasul 1, 9. 41 tambah 9 50. Ini akidah yang 50 harus kita wajib kenali, wajib pelajari, dan wajib meyakini apa yang ada dalam diri Allah dan Rasulnya. Jadi mantap. Tauhid kita, akidah kita itu tertanam di dalam sanubari kita, lubuk hati kita yang paling dalam, kekuatan akidah tauhid. Jadi nggak mudah bergeser, nggak mudah dioyak-oyak, nggak mudah digemblingin, dibikin was-was. Oh iya ya, begitu, kan goyang tuh. Kalau ada yang mulai menggoyang, ada yang mulai menggeser, ada yang mulai merayu dengan akidah sempalan daripada ikutan-ikutan yang nggak benar, nggak. Ini real saya, ini jalan saya mengimani Allah bersifat ini, Allah mustahil bersifat ini boleh Allah lakukan. Ini sifat wajib bagi Rasul, ini yang nggak boleh atau tidak, atau mustahil bagi Rasul, dan ini sifat yang boleh bagi Rasul. Tuh, kita pelajari. Jadi mantap gitu ya. Nggak mudah, nggak gampang. Nih sekarang nih katanya Rasul kan dalam hadis, kadal faqru ayyakuna kufran. Mendekati orang kefakiran dengan kekufuran. Bisa menjadi kufur, bisa menjadi murtad, ya. Dengan keadaan sulit, susah dalam ekonominya, nih bawain beras sekarung setiap minggu, bawain Indomie apa mie instan perdus, bawain telurnya berapa rak. Ayo rubah deh sedikit. Kalau kamu masih mau dapat, masuk ke yayasan saya, masuk ke dalam kelompok kami. Kelompoknya apa? Nah, hari Minggu kumpul di sini dijadiin penggeseran akidah. Banyak nggak kira-kira begitu? Banyak. Mungkin kalau di Jakarta khususnya di tempat kita kayaknya apa iya, masjid banyak, musholah banyak, majelis taklim banyak. Iya benar, masjid banyak, iya musholah banyak, majelis taklim, guru-guru banyak. Tapi kosongnya hati seorang hamba daripada keilmuan akidah tauhid yang membuat dia geser. Nggak menjamin. Masjid banyak, bisa jadi yang sebelah masjid murtad. Apa murtad? Baddala dinahu, berubah
mengganti agamanya. Apa hukumnya dari Islam? Islam nih menghukuminya orang yang menggantikan agamanya selain agama Islam, faqtuluh, bunuh. Oh, Islam tuh. Mendingan kafir, ketahuan nggak beriman. Dia beriman. Tahu-tahu gara-gara tadi bergeser akidahnya karena nggak kenal Allah dengan sebaik-baiknya sesungguh-sungguhnya, akhirnya murtad, keluar dari agama Islam, berganti agamanya lain. Ini hukumnya di dalam Islam, bunuh orang tersebut. Tapi kan kita nggak menganut hukum Islam di negara kita. Jadi ya udah dibiarin, yang paling kita doain begitu. Nah, hukum syar'inya, hukum asalnya itu. Oh Allah, ya sayang banget. Padahal Nabi, seorang Nabi, punya anak Nabi, punya cucu Nabi, punya keturunan Nabi. Siapa? Nabi Allah Ibrahim, punya anak Nabi Allah Ishak, punya Ishak. Nabi Allah Ishak punya anak Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub punya anak Nabi Allah Yusuf. Anaknya punya anak Nabi, Nabi punya Nabi, Nabi lagi terus Nabi. Tapi masih lihat di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Dan berwasiat Nabi Allah Ibrahim kepada putranya dan juga pada Yakub cucunya. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Kalian sudah Allah berikan kemuliaan dengan agama Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jaga Islam. Jaganya dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal. Ilmu kita pelajari, amal kita lakukan. Ya, makanya di sini disampaikan oleh Al-Habib Ahmad, dikatakan wa annahu ta'ala hayyun, dan sesungguhnya Allah, dia adalah maha hidup. Di Tuhan kita Allah hidup, hayyun. Ya, tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, Allah ini hidup. Allah memiliki sifat hayyun. Bagaimana hayyunnya Allah, sifatnya Allah? La yamutu abadan. Allah tidak mengalami yang namanya kematian selama-lamanya. Karena yang mati, yang binasa, yang habis adalah makhluk. Dan Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semuanya bakal binasa. Siapa di sini yang bakal kekal abadi selama-lamanya? Semuanya binasa. Ya, kesombongan luar biasa dalam kehidupan dunia habis. Keangkuhan, kecongkakan sekarang bisa jadi memimpin, bisa jadi seorang penguasa, bisa jadi dia kemana-mana, dia kawal dan lain sebagainya. Gak menjamin dia bakal selama-lamanya. Lihat contoh diabadikan dalam Al-Quran, Fir'aun yang congkaknya, sombongnya luar biasa. Bahkan bukan hanya mengaku dirinya sebagai raja di raja, tapi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun, Allah binasakan, Allah tenggelamkan di dalam sungai, di dalam laut yang luas ini. Oh, kemana dia? Mana kesombongan? Mana singgasananya? Mana keangkuhan? Gak ada. Kalau orang-orang yang masih mau sombong, berani melawan daripada perintah Allah, merasa dirinya kuat. Oh, saya ini begini karena perbuatan saya, karena amalia saya, karena pekerjaan saya. Bukan, campur tangannya Allah. Lupa. Allah ini maha hidup. Allah ini tahu. Allah ini lihat. Allah ini menyaksikan. Allah. Sekelumit, sekejap doang diputar, dipintir sama Allah. Habis semuanya. Tanamkan dalam diri kita. Allah la yamutu abadan. Allah tidak mati selama-lamanya. Gak ada binasa. Kenapa? Yang habis, yang binasa, yang mati, yang mengalami namanya kematian adalah makhluk, dan Allah Khalik yang menciptakan. Jadi mati sendiri itu makhluk. Nanti ketika semuanya pada mati, tinggal yang disebut mati tersebut. Mati tersebut adalah akan dimatikan juga semuanya. Yang kekal abadi selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. La yamutu abadan bihayati laisa lah ibtida. Dengan kehidupannya itu Allah tidak memiliki permulaannya. Jadi kalau makhluk itu ada permulaannya. Manusia, kita bicara manusia, sekarang umur kita rata-rata berapa? 35, 40, di atas 40.
45, 50, ya. Sebelum usia kita sekarang ini kita di mana? Hah? Sebelum kita saat ini berada di sini di dunia, umur kita berapa? Ada permulaan. Umur kita berapa sekarang? 40. Sebelum 40 di mana kita? Sebelum 35 tahun yang lalu baru 5 tahun, terus ada bertahap. Ini kehidupan manusia nih begitu. Maka manusia yang cerdas, manusia yang berpikir, manusia yang cerdik adalah bagaimana dia dapat melihat dalam kehidupannya ini semuanya Allah jadikan dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Dari mulai kita dalam perut ibu kita, Allah sudah kasih kehidupan. Ya, mana ada di dalam perut kita sudah bisa bekerja? Gak ada. Sudah minta kopi, nyari kopi, gak ada. Ya kan? Tapi Allah kasih tuh, berkembang tuh. Janin di dalam perut seorang ibu bisa berkembang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mulai sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa penciptaan manusia itu di dalam perut ibunya 4 bulan itu ya, baru ditiupkan ruh, diutusnya malaikat untuk menuliskan beberapa perjanjian tentang daripada kehidupannya, tentang kebahagiaannya, celakanya, jodohnya, rizkinya. Itu semuanya tuh di dalam 4 bulan di dalam perut ibu kita. Allah kasih kehidupan terus keluar dari perut ibu kita. Emang kita langsung bisa nyari rezeki? Emang kita bisa langsung nyari susu sendiri? Enggak. Kita bisa langsung nyari makan? Enggak. Dikasih sama Allah ini terus berkembang. Ada permulaannya. Kehidupan manusia mulai ada tahap. Sampai mana? Sampai penghujungnya, yaitu nanti disebutkan kalau Allah ini hayyun la yamutu abadan. Allah hidup tidak mengalami mati selama-lamanya. Tapi kalau makhluk akan mengalami ujung daripada kehidupannya berupa kematian di dunia. Kalau hidup berapa kali manusia? Hah? Hidup berapa kali manusia? Hah? Sekali atau 2 kali? Hah? 2 atau 3 kali? 4. Hah? Yang nyebut sekali cuma di dunia doang. Dalam kandungan hidup gak? Hidup itu ada nafas dan hidup di kandungan. Yang ngomong 2 kali kandungan sama dunia, di akhirat hidup gak? Hidup, dibangkitin lagi ntar dalam kubur, hidup lagi. Kalau mati sekali. Mati cuma di dunia. Kematian cuma di dunia. Gak ada kematian di akhirat. Udah begitu selesai dalam kematian dalam kehidupan dunia, di akhirat gak akan lagi namanya kematian, bahkan dibangkitkan, ditiup kembali sangkakala oleh malaikat Israfil. Di situ bangkit kembali manusia yang daripada mati yang dahulu bangkit, hidup lagi itu. Kan kita udah ngalamin tuh pelajaran kayak gitu ya, masuk ke dalam jembatan Sirat, masuk ke dalam timbangan mizan, masuk ke dalam telaga Nabi, masuk dalam buku catatan amal perbuatan. Itu kan kehidupan lagi dibangkitkan, ya. Allah, apa dalilnya kalau Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya, bahkan Allah tidak ada permulaannya walantiha dan juga tidak ada pengakhirannya, bal huwa yuhyi wa yumit. Bahkan dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dengan hanya satu kalimat Allah bisa menjadikan sesuatu. Apa? Hah? Apa kalimatnya? Kun. Kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah. Jadi kalimatnya cuma satu tuh, kun doang. Kun, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah cuma jadikan kun. Fayakunu, maka jadilah. Apa yang dikatakan oleh Allah jadi, maka jadilah apa yang dikatakan oleh Allah. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang mampu memuliakan seseorang dan menjatuhkan derajat seseorang. Dan dialah Allah yang dengan segala sesuatu mampu. Jadi kalau kita lagi berdoa nih, jangan berharap ya siapa saya. Ya saya mah gak minta gak muluk-muluk dah. Saya males kalau minta banyak-banyak, siapa saya. Mintanya kepada Allah yang maha kaya.
Yang bisa mungkin, amalan kita nggak mungkin banyak. Ya, saya siapa? Saya nggak mau minta banyak-banyak dah. Ya, sekalinya pengen punya kendaraan yang harganya 5 miliar. Gitu, atau ya minimal 8 miliar lah ya. Gitu kan. Kayak yang belum punya jodoh nih, pengen banget punya jodoh, mintanya milih lagi. Ya Allah, saya pengen dipertemukan sama Engkau ya Allah. Anak gadis, anaknya cuma satu untuk keluarganya, hartanya banyak, bapaknya udah tua, pengen mati. Ya Allah. Mintanya muluk banget. Ya, nggak ada. Mintanya kayak begitu. Tapi bisa gak? Ya bisa jadi kalau Allah pengen kasih. Tapi kalau Allah nggak mau ngasih, jangan kecewa juga. Jangan, ya nggak sesuai dengan harapan saya. Tidak sesuai dengan doa saya nih. Udah, nggak mau, nggak mau. Jangan. Minta boleh yang tinggi. Kenapa? Allah Maha Kaya. Allah bisa saja. Tapi ketika pengharapan permintaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan lagi menyalahkan Allah. Ya kan? Begitu. Allah hidup selama-lamanya, tidak ada penghabisannya. Bahkan dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Tuh, ini orang pada lari nih. Pada mau menyerahkan dirinya kepada siapa nih? Ini ayat nih dalam surat Al-Furqan ayat 58, Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, menyerahkan dirilah kalian kepada Allah yang Maha hidup dan yang tak mati. Ini kan sekarang kita orang pada bingung nih, ya, nyari tempat senderan kemana nih? Cari tempat pengaduan kepada siapa nih? Kalau kepada manusia, kita paling cuma bisa sekali 2 kali ditolong. Ketok pintu rumah tetangga, maafin saya butuh pertolongan, paling dikasih sekali. Besok minta lagi, ya paling 2 kali, 3 kali. Anda nih minta terus, emang Anda gak ada usaha apa? Paling digituin. Ya, jangan orang lain, kadang-kadang saudara aja begitu. Kita nggak tahu keadaan orang kayak gimana. Kita pengen minta bantuan, kita mikir dulu, dia lagi repot nggak ya? Ya, dia juga lagi masalahnya lagi banyak. Saya mau datang ke dia tambah masalah lah kan. Tuh. Memikirkan kepada seseorang untuk kita serahkan urusan kita mikir lagi, ya jangan deh. Tapi tawakkal Allah. Kalau kita kepada Allah, kepada Al-Hayyul Ladzi la yamut, yang zat yang tidak mati, hidup selama-lamanya. Jadi kalau ada masalah yang paling gampang itu kepada Allah. Jangan kepada orang, jangan kepada makhluk, apalagi kepada sosial media. Ya, pada orang lain pada tahu. Mendingan kepada orang, 1 orang doang yang tahu. Dia, asal jangan orangnya juga jangan ember. Nih saya ngomong nih, cuma nama ente doang nih. Anda ada masalah. Masalahnya apa? Tapi ente bisa nggak dipercaya? Oh bisa. Nggak tahu saya aja. Udah mas saya udah ngomong. Iya ceritanya begini nih. Udah cerita banyak. Tahu-tahu besok yang cerita dengar dari yang lain. Lah itu dengar dari mana? Iya. Dah. Persis kayak orang-orang ya dahulu munafikun al-Yahud. Orang-orang munafikin dulu tuh di Madinah begitu. Ceritain sesuatu, cerita akhirnya cerita, wah semuanya orang pada tahu, itu bukan rahasia nih. Ya. Makanya yang paling enak ngadu, yang paling enak curhat itu cuma kepada Allah. Allah Hayyul Ladzi la yamut, zat yang hidup tidak pernah mati selama-lamanya. Ya Allah. Ya Allah. Kalau perlu ngerengek kita, minta kepada Allah. Ya Allah, rasanya nih saya udah pengen banget nih Allah. Cuman kok belum kau kirimin juga pelipur hati saya. Menyenang jiwa saya yang akan menemani saya bahtera dalam rumah tangga ya Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, rasanya hidup gak enak banget sendiri ya Allah. Terang aja gak enak kalau gak bergandeng. Tuh. Saya pengen menyempurnakan agama saya ya Allah. Tuh. Mintanya kepada Allah, ntar Allah kirimin tuh. Bagi yang perempuan dikirimin imam, ya pemimpin. Kalau yang laki dikirimin tuh makmum-makmumnya yang akan dibawanya. Minta kepada Allah. Allah yang gerakin hatinya. Ya jemaah.
Oke, tenang aja, jangan kecil hati. Insya Allah ada kalau tenang aja. Mintanya sungguh-sungguh kepada Allah, zat yang hidup, yang tidak ada kematian baginya. Hayyul ladzi la yamut wasabbih bihamdih, dan juga memujinya, bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dengannya bahwa dia mengetahui terhadap dosa-dosa hambanya. Surat Al-Furqan ayat 58. Allah tahu hidup, Allah melihat apa yang kita lakukan. Wa annahu ta'ala hayyun alimun, Allah di samping maha hidup juga Allah maha mengetahui. Alim, maha mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala. Alimun, bagaimana keilmuannya Allah? Yuhitu bikulli syai'in, meliputi segala sesuatu dengan keilmuannya Allah, maha tahunya Allah. Allah maha mengetahui dengan segala sesuatu, apapun keilmuannya Allah meliputi daripada segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Yuhitu bikulli syai'in, liqaulihi azza wa jalla, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 Allah berfirman, apakah engkau tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang terdapat dalam lapisan langit dan apa yang terdapat dalam lapisan bumi. Jadi bukan kita doang. Langit berlapis-lapis Allah tahu. Bumi yang sampai kedalamannya berlapis-lapis Allah tahu. Apalagi cuma lubung hati kita, apalagi cuma ada dalam diri kita, ya kecil bagi Allah. Ya. Allah, langit yang berlapis Allah tahu apa yang ada di atas langit, apa yang terus berlapis-lapis. Begitupun bumi, bumi dalamnya apa, berlapis-lapis daripada bumi Allah tahu. Karena semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dalam hati kita ya sedikit cuma gak ada yang bisa tersembunyi daripada maha pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang guru, seorang syekh cinta, dalam kitab Akhlaqul Bani disebutkan ya, ada seorang guru lebih mencintai muridnya daripada yang murid yang lainnya. Seorang murid dia lebih dicintai oleh gurunya. Ternyata murid-murid yang lainnya cemburu. Ya syekh, wahai guru, wahai ustaz, mengapa engkau lebih mencintai sahabat kami ini daripada kami? Ya, kalau kalian mau mengetahui, entar. Akhirnya dites sama gurunya. Setiap di antara kalian memegang alat potong, gunting atau pisau atau golok, dan dengan seekor binatang, ayam atau burung ya, ayam dibawa. Kata gurunya, setiap di antara kalian sudah membawa alat potong dan seekor binatang. Kalau gitu, apa wahai guru? Kalian semuanya megang itu alat potong dan juga hewannya, potong sembelih hewan tersebut di mana tidak ada satupun yang mengetahui. Udah lari itu, ada yang di bawah pohon, ada yang di bawah tangga, ada yang di mana tempat dia sembunyi. Semuanya merasa diri gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Potong. Bangganya dia menjalankan perintah gurunya menyembelih hewan tersebut tanpa ada yang mengetahui satupun. Dia bawa dengan alat potong yang masih bersimbah darah dengan hewan yang dipotongnya. Guru, nih, bangganya dia. Saya motong ini sesuai perintah guru. Apa? Tidak ada satupun yang melihat saya motong. Benar nggak dia katanya? Benar guru, nggak ada yang motong. Nggak ada yang melihat saya motong. Bagus. Murid yang lebih dicintai oleh gurunya ini ternyata nggak menyembelihnya. Ternyata hewannya masih hidup, tangannya atau alat potongnya nggak bersimbah darah. Wahai engkau, kenapa engkau nggak potong? Yang lain pada motong, nggak ada yang ngelihat. Dijawab sama dia. Nih, maha banget. Tauhidnya, akidahnya luar biasa ini murid. Apa wahai guru, engkau tadi memerintahkan saya untuk memotong hewan ini di tempat tidak ada yang melihat saya memotong. Terus dimanapun saya berada, tidak ada satu tempat pun kecuali Allah melihat saya, kecuali Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Lalu di mana tempat saya tidak terlepas daripada pandangan Allah, maha mengetahuinya Allah? Gak ada ya Allah, ya wahai guru, saya gak bisa motong ini. Tuh, baru kata gurunya, nah inilah
mengapa saya melebihkan dirinya daripada kalian semua? Ilmu tasawuf, ilmu akidah, tauhidnya mantap. Jadi bukan karena takut kamera CCTV, bukan karena ada pengawasan, bukan karena ada absen, bukan karena ada bos, bukan karena ada pimpinan, bukan karena ada takut ditulis dan lain sebagainya. Enggak, karena Allah. Saya ngelakuin ini, ada yang lihat saya enggak? Kan begitu ya. Kadang-kadang tuh kalau lagi ada peristiwa kriminal dikenalkan oleh siapa? Polisi. Pelaku kriminalnya baru dia pakai gini ya. Ada ditutupin, ada sekarang pakai masker jadi nggak kelihatan. Ngapain? Lagi begini malu sama orang, lagi ngelakuin nggak malu sama Allah, merasa tidak dilihat sama Allah. Kenapa sekarang baru takut? Ya, biar malu nih yang kamu lakuin nih. Seluruh manusia yang nonton televisi lihat nih kau yang ngelakuin gitu. Oh, saya malu. Lagi ngelakuin ini nggak malu sama Allah. Ya. Makanya tanamkan dalam diri kita bahwa Allah Maha mengetahui. Alimun yuhitu bikulli syai'in ilma. Semuanya diliputi oleh Allah yang Maha mengetahui. Gak ada yang terlepas dari Maha pengetahuan Allah. Ya, kita sendiri berarti kita bersama Allah, kesendirian kita. Kita berdua berarti yang ketiganya Allah. Kita bertiga berarti yang keempatnya ada Allah. Lagi jalan berdua nih, gak ada siapa-siapa nih. Yuk, kita mau ini nih. Shh. Ada Allah yang ketiga kita. Ya. Ada yang melihat. Oh, siapa? CCTV gak ada. Kita gak dipantau, gak ada GPS, gak ada apa. Allah yang. Ingetin, teman kadang-kadang ya. Kalau temennya setan juga, jadi setan juga. Tapi kalau temennya malaikat kan alhamdulillah diselamatin. Ayo deh kita. Astagfirullahaladzim. Ingatlah kalau Allah Maha melihat kita. Waduh, mantap nih ya. Tapi kalau teman mau bulan jelek malah didukung. Oh iya, bagi dua ya, bagi dua. Bagi paruh ya, bagi paruh. Itu namanya setan ketemu demit. Setan ketemu iblis. Gampang jauh orang setan ketemu malaikat kan mental kan ya. Gitu, yakin bahwa Allah Maha mengetahui daripada segala sesuatu. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita, Allah berikan kebaikan untuk kita. Insyaallah dua sifat ini, yaitu sifat Allah Maha hidup selama-lamanya, tidak ada permulaan bagi Allah dan pengakhiran dalam kehidupannya. Allah tidak mati, dan juga Allah Maha mengetahui dengan keilmuannya, dengan maha pengetahuannya Allah meliputi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik kita sendiri, baik kita berkelompok, baik kita dalam bagaimanapun keadaan kita, Allah mengetahui kita. Makanya kalau orang yang beriman, tauhidnya mantap, kalau ditanya Tuhannya mana, kita menyembah Allah. Tuhan kita mana? Di mana Tuhan kita? Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Tuh, jangan kayak orang-orang, Tuhan di mana? Di atas. Di atas. Di atas. Tuhan di atas, kan di atas. Mana di atas? Allah nggak bertempat. Ya. Allah nggak bertempat, rasakan dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Jangan takut kemana-mana, ada Allah. Ada Allah. Besok pulang tengah malam jam 1, jam 2, jam 3 lewat hutan, jangan takut, kabur aja. Katakan Allah bersamaku. Wah, Allah ma'ana, Allah ma'ana. Di mobil Allah, Allah. Di motor Allah, Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana